Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya ya. Halo adik-adik, selamat datang di channel EG Course. Video kali ini kita akan bahas soal-soal UTBK SBMPTN Kimia untuk materi sistem periodik unsur. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Kelompok unsur yang termasuk logam adalah, nah adik-adik, biasanya ya, saya di sini memiliki cara cepat untuk mengetahui apakah unsur tersebut logam atau tidak. Nah, jadi cara cepatnya adalah yang merupakan logam itu adalah unsur-unsur yang memiliki akhiran kecuali, ya ada kecualinya ya adik-adik, kecuali helium. Helium itu non logam ya, gas mulia. Oke, jadi pokoknya nanti semua yang berakhiran adalah logam. Kita lihat di sini ya, pilihannya di sini ada K adalah kalium, Li litium, N nitrogen. Oh, nitrogennya salah ya adik-adik. Berikutnya ini Ca adalah kalsium, Na adalah natrium, Fr ada fransium. Nah, semuanya memiliki akhiran maka yang merupakan unsur yang logam adalah B. Oke, nah cepat ya cara ngerjainnya, pokoknya yang berakhiran Soal yang kedua, konfigurasi yang memiliki jari-jari atom terbesar adalah, nah adik-adik kita kan sudah bahas sistem tentang sifat-sifat periodik unsur ya, salah satunya adalah jari-jari atom. Nah, jari-jari atom itu kan kalau menurut pengertian adalah jarak antara pusat sampai dengan elektron yang paling luar. Jadi kuncinya jika adik-adik ingin memiliki manakah unsur yang memiliki jari-jari atom yang terbesar, itu adalah lihat periodenya atau kulitnya ya, jumlah kulit terbanyak atau periode terbesar gitu ya, boleh juga ya, jumlah kulit terbanyak. Nah, jika konfigurasinya berdasarkan subkulit seperti ini adik-adik, kita lihat aja angka yang di depannya ya. Kita lihat yang A itu adalah angka paling besarnya adalah angka 3, berarti ini periodenya sampai dengan periode ketiga atau kulit ketiga. Oke, nah kulit yang ketiga itu antara A, C, dan D, berarti B sudah tentu salah, E sudah pasti juga salah. Oke, sekarang berikutnya kita lihat ya. Nah, Kak, gimana nih? Ini semua kulitnya sama, 3. Maka setelah kita lihat jumlah kulit terbanyak, lihat jumlah elektron terkecil. Nah, tapi kita lakukannya tahapannya dari kulit dulu ya adik-adik. Jumlah elektron terkecil atau yang paling sedikit jumlah elektronnya. Oke, jika jumlah kulitnya sudah banyak, maka yang kedua adalah lihat jumlah elektron yang paling sedikit. Di sini yang A ya, 2 tambah 6 nih. Di kulit ketiga kan ada 2 tambah 6 yaitu 8 elektron. Di kulit untuk yang C, di sini dia ada 2 elektron. Yang D di sini ada 1 elektron. Maka jawaban yang pasti benar adalah dodol karena jumlah elektronnya paling sedikit, sehingga gaya tarikannya dari inti atom dengan kulit terluar itu sangat sedikit, tidak seperti yang A. Ini ada 8 elektron, jadi tarikannya akan sangat amat kuat. Nah, gitu ya. Oke, soal yang berikutnya. Unsur yang memiliki keelektronegatifan yang terbesar. Nah, biasanya kalau misalkan dalam sistem periodik unsur yang memiliki keelektronegatifan terbesar adalah fluorin ya adik-adik. Nah, fluorin atau golongan 7A ya. Jadi itu adalah unsur-unsur yang memiliki keelektronegatifan yang terbesar. Jadi kan kalau misalkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, sifat keelektronegatifan akan semakin besar ya adik-adik. Yang paling besar itu mentoknya di golongan 7. Jadi adik-adik kalau misalkan ketemu soal seperti ini, cari saja mana yang golongan 7. Maka kalau diperhatikan di sini ya, B adalah unsur yang memiliki konfigurasi golongan ke-7 ini ya, 2s2, 2p5, 2 tambah 5 adalah 7, berarti ini adalah golongan 7A. Nah, itu dia. Kalau yang pilihan A ini golongan 8A ya adik-adik. Dia ini untuk yang C ini golongan 2A, D adalah golongan 1A, dan E adalah golongan 6A. Nah, Kak, misalkan di sini nggak ada nih golongan 7A, adik-adik lihat aja golongan 6-nya. Jadi, kemungkinan jawaban yang tepat adalah E.
gitu ya. Oke, soal yang berikutnya. Nah, ini berasal dari SBMPTN tahun 2016 kode 231. Nilai energi pengionan pertama sampai dengan kelima untuk satu unsur berturut-turut adalah, nah di sini dia memiliki nilai energi ionisasi dari elektron yang pertama sampai yang kelima ya, angkanya. Berikutnya, berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur tersebut cenderung membentuk ion bermuatan. Nah, ini kira-kira unsur ini biasanya membentuk ion bermuatan apa nih? Nah, tergantung dari energi ionisasinya, adik-adik bisa dilihat dari sini. Nah, cara melihatnya adik-adik lihat ya, dari yang pertama, kedua, sampai yang kelima, kita lihat mana yang kalinya semakin banyak jumlah perbedaannya tuh sangat jauh gitu ya. Misalkan di sini nih, ini kan elektron yang pertama ya, energi ionisasi yang pertama, ini yang kedua. Dari 5.000 ke 47.000 itu kan ini naik berapa kali lipat nih? 9 kali lipat ya adik-adik, hampir 10. Ini ke sini tuh naik kira-kira 9 kali lipat ya. 5.000 kali 9 tuh 45 ribuan. Nah, ini 9 kali lipat. Sedangkan dari 47.000 ke 71.000 ini hanya naik tidak nyampe 2 kali lipat ya. Oke, berarti yang kenaikannya paling besar di mana? Yang ini, satu ke dua. Kalau ada diperhatikan sampai yang kelima pasti juga seperti itu. Tidak nyampe 2 kali lipatnya. Nah, di sini yang paling besar. Artinya apa? Ketika si unsur ini melepas satu elektron, nah, energi yang dia keluarkan 5.139. Ketika dia ingin mengionisasikan elektronnya yang kedua, membutuhkan energi sangat besar, yaitu 47.000. Artinya, dia itu terbiasa hanya untuk melepaskan satu ion saja. Nah, ini dia. Kalau melepas satu ion kan berarti dia bermuatan positif 1. Gitu kan? Ya, kalau misalkan nih dari energi ionisasi ketiga ke 4 nih yang misalkan sangat besar jauhnya, oh berarti dia biasa melepas 3 gitu. Ya adik-adik, jadi ini soal SBMPTN 2016 ini mirip ke soal UTBK tahun 2019 kemarin ya. Nah, itu dia. Nah, tapi pada UTBK 2019 mereka membuat dalam bentuk tabel. Oke, nah itu untuk soal yang ini. Berikutnya. Nah, ini tahun 2019, namun bukan seperti yang saya katakan tadi ya. Ini bentuk soal yang agak berbeda, ini tentang sifat periodik unsurnya. Sini ada tabel. Lalu, yang ditanyakan adalah atom yang mempunyai energi ionisasi pertama yang paling kecil. Nah, energi ionisasi kan adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron yang terluarnya, ya kan? Kalau misalkan ketemu soal seperti ini yang punya energi ionisasi yang paling kecil, kata-kata paling kecil sini berarti adik-adik cari saja yang periodenya terbesar atau jumlah kulit terbanyak. Maka dia itu memiliki energi ionisasi pertama yang paling kecil. Kenapa? Karena misalkan nih, ya kita lihat ya, adik-adik jangan perhatikan nomor massa jika soal seperti ini, perhatikan di nomor atom saja. Ini kita konfigurasikan berdasarkan kulit kan, ini 2 ya. Kalau yang 8 di sini berarti ini 2, 6. Ini berarti 2, 7. Ini adalah 2, 8, 2. Ini adalah 2, 8, 8, 2. Nah, buat adik-adik yang belum mahir betul untuk mengkonfigurasikan, silahkan dulu tonton video sebelumnya ya untuk mengkonfigurasikan elektron berdasarkan kulit. Nah, ini kan berarti kita bisa lihat jumlah kulitnya berapa. Nah, di X kan ada 4 kulit ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kulit. Kalau yang M itu hanya 2 kulit. L juga seperti itu, Z juga seperti itu, Q ada 3 kulit. Nah, jadi kalau misalkan adik bayangin ini, misalkan ini inti atom dari X ya. Katanya kulitnya ada 4, ini 1, 2, 3, 4, kira-kira seperti ini. Nah, jadi jarak dari elektron terluarnya ke inti atom kan sangat jauh. Jadi kalau misalkan ini mau lepas itu pasti akan lebih gampang dibandingkan kalau misalkan jumlah kulitnya hanya 2. Nah, gitu. Jadi ini berpengaruh terhadap jari-jari atom juga ya adik-adik. Jadi cari aja periode terbesar atau jumlah kulit terbanyak. Maka jawaban yang tepat adalah X ya. Nah, jadi itu dia. Untuk energi ionisasi pertama paling kecil adalah unsur X. Kalau adik-adik ingin memastikan lebih lagi, ini yang nomor atomnya 4 itu berilium, L itu adalah oksigen, ini Z ini sini adalah fluorin ya.
Untuk ini Mg, ini Ca. Jadi kalau cari harga dari energi ionisasinya, ini bisa dapat ya. Kalau dari cari di mesin pencari, maka bisa dilihat bahwa energi ionisasi yang paling kecil memang adalah milik Ca. Nah, itu dia. Ya, jadi lihat aja periode terbesar atau kulit terbanyak. Soal yang berikutnya, UM-UGM tahun 2019, kode 624, pernyataan yang benar berkaitan dengan energi ionisasi unsur adalah. Nah, tipe soal yang seperti ini yang pilihannya adalah A, jika 1, 2, 3 benar, B, jika 1, 3 benar, C, D, jika 4 saja yang benar, E, semua benar ya adik-adik. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, untuk trik yang mengerjakan soal seperti ini, kita lihat yang pertama adalah pernyataan yang pertama ini. Jika ini benar, maka yang ketiga sudah pasti benar. Jadi dia tidak usah pastikan lagi ya. Atau misalkan dia ragu dengan pernyataan satu, lihat pernyataan tiganya. Kalau pernyataan tiganya benar, satunya juga pasti benar. Atau sebaliknya, jika pernyataan tiga salah, satu juga pasti salah. Jadi kalau misalkan ada keraguan-raguan, kita bisa gunakan trik tersebut. Oke, kita lihat aja pernyataan yang pertama. Energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari atom berwujud gas pada keadaan dasarnya. Nah, ini adalah pengertian energi ionisasi ya adik-adik. Nah, ini pengertian dasarnya. Dan ini adalah pengertian yang benar. Ya, jadi itu adalah pengertian dari energi ionisasi. Maka yang ketiga juga sudah pasti benar ya. Kalau misalkan adik-adik perhatikan juga, energi ionisasi untuk melepaskan elektron valensi kedua akan lebih besar dari yang pertama. Benar ya. Valensi ketiga akan lebih besar dari yang kedua, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi semakin banyak jumlah elektron akan dilepaskan, maka jumlah energi ionisasinya juga akan semakin besar. Berikutnya yang kita lihat pernyataan yang kedua, energi ionisasi unsur K lebih kecil dari Na. Nah, tadi kita sudah bahas ya tentang energi ionisasi. Jika jumlah kulitnya semakin banyak, maka energi ionisasinya akan semakin kecil ya, atau periodenya. Nah, K ini adalah unsur periode keempat pada golongan 1. Sedangkan Na adalah unsur periode ketiga pada golongan 1 juga. Ya, kalau misalnya urutannya kan seperti ini ya. Hari libur, naik kuda, Rabu, Kamis, free. Nah, ini ya, berdasarkan satu golongan. Nah, adik-adik lihat di sini. K itu adalah periode keempat. Artinya kulitnya ada 4, ya kan? Na itu periode ketiga, artinya kulitnya juga ada 3. Maka, sudah pasti energi ionisasi K akan lebih kecil dibandingkan Na. Oke, berarti ini juga tepat. Kita lihat yang keempat. Energi ionisasi unsur K lebih kecil dari Rb. Salah ya adik-adik, Rb-nya harusnya lebih kecil. Oke, salah. Jadi jawaban yang tepat dari soal dari UM-UGM ini adalah A. 1, 2, dan 3 benar ini ya. Oke, itu dia. Nah, berikutnya adik-adik. Nah, ini SIMAK UI. Ya, dari tahun 2019. Diketahui nomor atom unsur Na, Mg, dan Al masing-masing sekian, maka urutan jari-jari kation yang tepat adalah, berarti ini jari-jari ion ya, lebih ke jari-jari ion. Nah, jadi adik-adik, untuk jari-jari ion itu tergantung apakah dia kation atau dia anion. Jika kation ya, kation adalah ion yang bermuatan positif. Ya, kalau anion, ion yang bermuatan negatif. Untuk kation, semakin besar muatannya, ya, semakin besar muatan suatu kation, maka akan semakin kecil jari-jari ionnya. Makin kecil jari-jari ionnya. Sedangkan untuk anion, semakin besar muatannya, ini sebaliknya. Semakin besar muatan suatu anion, maka akan semakin besar jari-jari ionnya. Akan semakin besar juga jari-jari ionnya. Oke, itu dia. Jadi kita lihat ya. Karena ini merupakan kation, kita lihat aja yang semakin besar muatannya dia akan makin kecil. Nah, di sini kan langsung diketahui ya, Na itu positif 1. Kan kalau misalkan adik-adik konfigurasikan juga, kalau misalkan dia ingin mengionisasi, maka dia akan bermuatan positif 1, Mg positif 2, dan aluminium positif 3. Nah, kalau diperhatikan di sini, maka kalau yang paling besar kan muatannya Al. Nah, kalau Al yang paling besar, maka ini yang paling kecil jari-jari ionnya. Jadi sudah pasti yang terakhir.
Nah, itu dia, berarti MG sini, NA di sini. Oke, jadi jawabannya adalah A. Benar ya tandanya. Atau kalau misalkan dibalikan berarti ini ya yang D ya, tapi ini tandanya tinggal dibalik aja jadi seperti ini. Jawabannya jadi D. Juga benar. Oke, yang berikutnya soal yang terakhir. Nah, ini adalah soal kompetensi sains nasional atau OSN ya dulu namanya, sekarang jadi KSN. Tapi ini adalah tingkat kabupaten. Dan pada tahun 2020. Nah, soalnya sangat-sangat mirip dari soal ke soal yang tadi ya, yang SIMA UI ini. Nah, kalau diperhatikan nih, wah soalnya sangat mirip banget nih ya. Jadi sebenarnya kalau adik-adik persiapan untuk olimpiade, biasakan aja mengerjakan soal-soal SIMA UI, UMGM gitu ya, karena sangat mirip, bahkan seperti ini nih, betul-betul sama ya, hanya kata-katanya gak diganti aja sedikit. Oke, sama ya, berarti kita lihat ukuran radius ion. Nah, berarti Na yang paling besar, lalu Al yang paling kecil. Nah, jika dibalik ini ya, dodol. Ini yang tadi, tapi yang dibalik tandanya. Nah, ini benar ya. Ion 3 positif, jadi dari ionnya akan lebih kecil dibandingkan Mg, lebih kecil dibandingkan Na. Nah, itu dia adik-adik soal-soal UTBK, SBMPTN, SIMA UI, UMUGM, dan juga soal KSN pada beberapa tahun terakhir mengenai sifat-sifat dari sistem periode unsur. Nah, semoga adik-adik bisa memahami. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung ya dengan cara subscribe, like, dan juga di-share. Oke, sampai jumpa di video yang berikutnya.